informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa waktu ke depan. Telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah Bapak Syaifuddin SAG MSI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, pengurus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya telah menyempatkan waktu datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk sekedar menyapa teman-teman atau sahabat inspirasi di rumah. Ya. Oke Pak, sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, saya ucapkan dahulu selamat Hari Guru ya Pak ya. Terima kasih. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru. Ya. Semoga guru-guru di Indonesia bisa terus mengabdikan diri kepada Indonesia dan juga mencerdaskan masyarakat Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak, ini langsung saja saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai Bapak ini kan seorang guru pendidikan agama ya Pak ya. Ya betul. Di mana Pak ngajarnya Pak? Di SMA Negeri 1 Sewon. SMA Negeri 1 Sewon. Jalan Parangtritis KM 5. Oh enggak, siap. Berarti yang Bapak ajar ini adalah anak-anak generasi Z ya Pak, Gen Z ya Pak ya. Betul ya. Oh iya Pak. Jadi ini saya mau menanyakan ini Pak. Bagaimana strategi atau peran Bapak untuk apa itu namanya mengajar generasi Z mengenai pendidikan agama yang dikaitkan kalau dulu kan istilahnya pengajaran yang dahulu sama yang sekarang kan berbeda nih Pak. Juga isunya kan Gen Z sama milenial kan juga berbeda. Betul. Gimana ini Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas Dendi. Ini Ya, memang satu dinamika pendidikan yang harus kita sikapi ya. Apalagi di sekolah kami adalah sekolah yang ada dua kategori reguler dan ada kelas olahraga. Ya ini punya karakter masing-masing. Jadi di samping itu juga memang generasi Z atau Gen Z saat ini memang kita harus melakukan sebuah inovasi-inovasi. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar pidato atau ceramah ya. Jadi kita harus mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran kekinian. Kita sesuaikan dengan generasi Gen Z terkait dengan apa teknologi yang ada, perkembangan di internet begitu cepat sehingga kita pun juga harus menyesuaikan dengan situasi dan dinamika yang ada. Begitu Mas Dendi. Kalau untuk pendekatan, apakah ada pendekatan khusus Pak untuk mengajar anak-anak Gen Z ini Pak? Ya, tentunya kita harus berinovasi dengan pendekatan-pendekatan yang ada, termasuk dalam model pembelajarannya. Ini harus juga penuh dengan inovasi. Kita kita kolaborasikan antara teori-teori masa lalu dengan teori saat ini dengan memanfaatkan teknologi tentunya, dan kita mencoba untuk memerankan siswa sebagai yang harus kita utamakan. Jadi guru sebagai fasilitator saja ya. Kita beri akses anak untuk melakukan inovasi lewat IT, lewat video-video pembelajaran dan seterusnya. Saya kira ini memang harus kita inovasikan sedemikian rupa Mas Dendi. Kira-kira ada tantangan khusus nggak Pak untuk mengajar anak Gen Z ini? Mungkin kalau zaman dulu kan
misal kayak istilahnya kita nadanya agak tinggi itu kan masih dianggap wajar gitu ya Pak. Kalau sekarang kan udah sangat berbeda nih Pak. Betul sekali. Gimana nih Pak kira-kira Pak? Jadi tantangan kita memang tidak semakin ringan Mas. Jadi selain kita harus melakukan inovasi di dalam pembelajaran, kita pun juga harus sangat berhati-hati dengan anak-anak Gen Z saat ini. Tidak bisa kita mendidik anak dengan seperti dulu lagi, dengan kekerasan, dengan nada-nada bentakan terhadap anak. Nah ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bahwa sisi lain kita harus melakukan treatment dengan inovasi-inovasi, dengan permainan-permainan, dan tentunya teori-teori yang dilakukan zaman dulu. Misalkan kita melakukan hukuman-hukuman, nah ini sudah tidak zamannya lagi ya. Kadangkala ini menjadi persoalan. Tapi sisi lain memang menjadi tantangan buat kita. Sisi lain menertibkan anak itu butuh cara kekerasan nggak boleh. Tapi sisi lain kita harus mendisiplinkan anak. Nah ini yang menjadi tantangan kami sebagai guru yang menghadapi Gen Z, utamanya anak-anak setingkat SLTA. Ya, ini memang jangan sampai kita bertujuan bagus, tapi akhirnya nanti kita akan menghadapi persoalan hukum. Ini kan seperti yang sedang viral di media. Guru dilaporkan. Nah ini jadi memang harus ada sebuah kolaborasi. Guru mencoba untuk melakukan yang terbaik. Di samping itu orang tua juga harus memahami bahwa tidak ada guru yang ingin menyakiti dan menzalimi anak bahasanya. Jadi itu semua sebuah cara bagaimana mungkin menertibkan siswa, mendisiplinkan siswa. Nah ini memang tantangan tersendiri buat guru saat ini. Sisi lain harus menertibkan, sisi lain kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tanda petik itu merupakan kekerasan. Gitu Mas. Lebih tantangan lagi dengan Bapak yang posisinya adalah guru pendidikan agama ini Pak yang notabene mengajarkan akhlak, akidah gitu-gitu ya Pak ya. Jadi tantangan kami juga selain itu bahwa guru pendidikan agama Islam kan tidak hanya mengajar, tapi kita harus mendidik gitu loh. Mendidik, kita mendampingi, kita melatih, membiasakan. Tidak hanya dalam teori penyampaian materi di kelas, akan tapi bagaimana anak-anak didik kita juga mengaplikasikan ajaran agama itu sendiri. Nah ini yang saya kira tidak bisa dilakukan hanya oleh GPAI, akan tapi harus stakeholder yang ada di sekolah. Semuanya harus mendukung pendidikan agama Islam. Saya kira itu Mas Dendi. Lebih baik lagi apabila didukung dengan orang tua yang selalu mendampingi anaknya, yang juga harus istilahnya mendukung pembelajaran di sekolah, namun di rumah pun juga disupport dari orang tuanya gitu ya Pak ya. Itu Mas Dendi yang kami rasakan di dalam pendidikan agama Islam di sekolah. Ketika orang tua mensupport, ketika orang tua membekali termasuk bagaimana ibadahnya, bagaimana membaca Qur'annya. Ketika di rumah itu dikawal oleh orang tua, dibiasakan oleh orang tua, nah tentunya kita akan lebih ringan dan lebih mudah, karena antara apa yang disampaikan di sekolah dengan yang di rumah itu sinkron gitu. Sehingga kita lebih ringan. Karena agama itu tidak bisa hanya disampaikan secara materi.
dalam pembelajaran, kan tapi harus ada pembiasaan. Pembiasaan. Ya, pembiasaan di sekolah, pembiasaan di rumah, pembiasaan dimanapun ya Pak. Iya, di masyarakat juga demikian. Jadi memang tadi dikatakan bagaimana orang tua mensupport ini memang sesuatu yang harus disinergikan antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Di rumah. Ya. Jadi kita sesungguhnya juga di sekolah juga sudah berupaya memaksimalkan pembiasaan. Misalkan sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah. Terus sebelum KBM kita melakukan pembiasaan tadarus Al-Quran. Ya. Nah, ini semua tidak akan berefek maksimal ketika di rumah tidak didukung oleh orang tua, gitu Mas Didi. Iya sih, benar Pak. Oh iya Pak, Bapak ini kan sebagai Ketua AKPAI DPW-DIY ya Pak? Ya, betul. Ya. Ada nggak Pak program-program khusus yang dilakukan mungkin dalam tahun pembelajaran yang akan datang atau yang bahkan yang sudah dilaksanakan ya Pak? Mungkin istilahnya program ini lain nih daripada daerah yang lain, atau mungkin ini program dirasa nanti bakal menghasilkan sesuatu yang mungkin dirasa menakjubkan atau apa gitu, ada nggak Pak? Iya. Terima kasih Mas Dendi. Kami selaku Ketua DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, kami juga melakukan upaya membekali teman-teman GPAI untuk melakukan ketugasan yang selama ini memang tidak semakin ringan tapi semakin menantang buat kita ya. Jadi kita termasuk membuat kelompok belajar. Jadi kita melakukan seminar-seminar, melakukan sharing pembelajaran atau memberikan kesempatan teman-teman untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk di-sharingkan terhadap guru sekolah lain. Bahkan karena ini dilakukan dengan daring, jadi bisa mengajak teman-teman GPAI di luar Yogyakarta. Iya, jadi pesertanya ya cukup banyak. Jadi selain di Bantul, Jogja dan di luar Jogja. Nah, jangkauannya lebih luas. Iya, jadi memang kita orientasi adalah bagaimana Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ini juga menjadi solusi bagaimana GPAI memiliki peningkatan kompetensi ya, kompetensi pembelajaran dan juga kompetensi yang lain. Termasuk bagaimana kita guru agama juga harus memiliki selain kompetensi di dalam pembelajaran, tentunya kita juga harus dituntut dengan kompetensi yang lain, termasuk mungkin kompetensi dalam leadership, bagaimana memimpin teman-temannya, bagaimana guru agama berperan memberikan kontribusi di sekolahnya masing-masing. Nah, ini juga kita berikan sebuah lahan atau ajang atau panggung agar supaya teman-teman juga memiliki kemampuan sharing pengalaman di antara guru satu dengan guru yang lain. Begitu Mas. Saling bertukar informasi, siapa tahu inovasi yang ada di sekolah A juga bisa diterapkan di sekolah B gitu ya Pak. Betul. Ya, itu kita lakukan. Kebetulan juga teman-teman GPAI yang pegawai dinas itu kan juga ada PMM. Jadi untuk pemenuhan PMM maka kita fasilitasi bagaimana GPAI juga bisa melakukan inovasi-inovasi lewat seminar dan diklat-diklat yang kita lakukan.
Sebenarnya perbincangan kita itu cukup menarik ya Pak ya. Mungkin di lain waktu nanti semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan obrolan kita kali ini Pak. Terima kasih Mas Dendi. Namun untuk kesempatan hari ini kita cukupkan di sini dulu ya Pak ya. Semoga nanti kita dipertemukan kembali untuk membahas lagi. Amin. Terima kasih Mas Dendi atas kesempatannya dan alhamdulillah pada Hari Guru Nasional kali ini kami diberi kesempatan untuk bincang-bincang dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat guru-guru yang lain, khususnya guru agama Islam. Makasih Mas Dendi. Ya, sahabat inspirasi, telah kita dengarkan penjelasan atau penyampaian dari Bapak Saifuddin yang berkaitan dengan hari ini sebagai peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra. Mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.